Selamat malam, Pak. Selamat malam semua. Malah, Pak. Unmute dulu Mbak Dini. Din, suaranya Din nggak ada. Kecil, kecil banget. Kecil banget suaranya. Padahal harapan kami besar. Suaranya kecil. Jauh, suaranya jauh banget. Hmm, ini nanti yang jadi asisten sorot siapa ya yang nge-publish materi? Ini saya jadikan co-host dulu siapa kira-kira? Mas Jihad atau siapa? Siapa yang saya screen? Oh, Pak iya, Mas Jihad. Oke, sip. Kalau gitu. Aduh, ada foto saya lagi. Malu saya. Maaf, ini udah jelas belum, Pak? Ini Belum, udah. masih kecil banget suaranya. Oke, dilanjut aja kalau gitu Mbak Dini sambil dibenerin teknisnya. Silakan teman-teman lain untuk ngebuka ya. Saya yang moderatornya, Pak. Mohon maaf. Oh, Mbak Dini, Nah, oh udah udah ada, buka Din. suaranya. Udah ada. Udah, Udah ya. ada? Ya, Udah, oke. udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Riki, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk presentasi pada hari ini. Serta teman-teman sekalian semua yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang bertema Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai pengertian Pancasila sebagai dasar negara, kemudian sejarah lahirnya Pancasila, makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta berbagai fenomena yang berkaitan dengan nilai Pancasila di masyarakat. Izin kami memperkenalkan anggota kelompok dan juga pembagian tugasnya masing-masing. Saya Dini selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Kemudian ada Saudari Syahdas Saukia Putri sebagai presentator ke-1, ada Nur Aida presentator kedua, ada Kak Jihad Romansyah presentator ketiga, ada Kak Rina Dewi sebagai presentator keempat, ada Kak Naila Azkia sebagai presentator kelima. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi, coba kita bayangkan sebentar bagaimana jadinya Indonesia yang memiliki begitu banyak perbedaan suku, agama, bahasa, tapi kita tetap bisa bersatu sampai sekarang. Nah, salah satu jawabannya adalah karena Indonesia punya Pancasila sebagai dasar negara. Semoga presentasi yang kami sampaikan hari ini dapat kami dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, untuk memasuki materi pertama, saya persilahkan kepada Saudari Syahda untuk menyampaikan pembahasan mengenai pengertian Pancasila sebagai dasar negara serta sejarah lahirnya Pancasila. Namun sepertinya Kak Syahda ini belum masuk, Pak, jadi izin digantikan dengan presentator yang lain. Kepada Saudari Jihad, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada slide ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya seluruh hukum, aturan hukum, kebijakan pemerintah, dan kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kelompok kami, keberadaan Pancasila sangat penting karena menjadi dasar dalam menjaga persatuan dan ketertiban di Indonesia. Selanjutnya dia ada cuplikan video tentang lahirnya Pancasila. Mohon maaf apabila ada tidak terdengar suaranya. Apa terdengar?
Tidak ada Kak Jihad. Tidak terdengar, Kak. Ada suaranya. Suaranya nggak kedengeran. Oke, baik. Pada slide ini dijelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia melalui sidang BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai 5 dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Setelah melalui proses perumusan oleh Panitia 9 pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara Indonesia. Sejak itu, Pancasila menjadi fondasi utama bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, sejarah lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa para pendiri bangsa sudah mempersiapkan dasar negara Indonesia dengan penuh pertimbangan. Lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini dijelaskan mengenai makna penting Pancasila bagi bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Karena adanya perbedaan tersebut, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa agar masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman dan menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis di masyarakat. Menurut kelompok kami, tanpa adanya Pancasila, persatuan bangsa Indonesia akan lebih mudah berpecah karena banyak perbedaan yang ada. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Suaranya di... Tidak ada suaranya, Kak. Ada belum Kak? Kecil suaranya. Oke, mungkin saya ambil alih terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nur Aida. Pada Kak Nur Aida dipersilahkan. Baik, oke, bentar, bentar, bentar. Oke, pada slide ini, pada slide ini saya akan menjelaskan bahwa Pancasila berperan sebagai panduan hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar slogan, tetapi menjadi ideologi dan kompas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai Tuhan, menghargai sama manusia tanpa membedakan agama maupun suku, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah, bukan memaksakan kehendak.
Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, keadilan sosial dapat terwujud sehingga kemajuan negara dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Slide selanjutnya. Baik, di slide yang ini saya akan menjelaskan contoh fenomena nyata di masyarakat, yaitu penyebaran hoax di media sosial. Saat ini banyak informasi palsu yang menyebar dengan cepat sehingga masyarakat mudah terprovokasi. Akibatnya, muncul perpecahan, kebencian, dan nilai persatuan mulai melemah. Fenomena ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, karena dapat mengganggu persatuan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Sekian penjelasan yang biasa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Ini ada cuplikan video terkait contoh fenomena nyata di masyarakat. Karena nggak ada suaranya, Mas Jihad, Oh, nggak ada apa ya? dijelaskan aja secara verbal sama Mas Jihad. Ini tentang apa? Oh, baik. Kurang lebih untuk cuplikan video ini terkait dari yang Kak Nuraida jelasin sih, Pak. Jadi mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Ini saya akan baca juga di slide ini. Oke, baik, benar, Pak. Pada slide ini dijelaskan mengenai analisis dari fenomena penyebaran hoax di media sosial. Penyebab utama terjadinya hoax adalah rendahnya literasi digital dan kurangnya kebiasaan masyarakat dalam memeriksa kebenaran informasi. Banyak orang langsung percaya dan menyebarkan berita tanpa mencari tahu lebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Selain itu, pengguna media sosial yang tidak bijak juga membuat penyebaran hoax semakin cepat terjadi. Dampaknya cukup besar bagi masyarakat, seperti munculnya konflik, menurunnya rasa persatuan, dan hilangnya kepercayaan terhadap informasi yang benar. Menurut kami, kondisi seperti ini bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan edukasi digital, membiasakan cek fakta sebelum menyebarkan informasi, dan menjaga etika dalam menggunakan media sosial, nilai-nilai Pancasila. Jadi, masyarakat harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di era digital saat ini. Selanjutnya ada di slide mengenai refleksi empiris atau pengalaman yang sering kami lihat dari kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kami sering melihat perdebatan di media sosial yang berujung saling menghina karena perbedaan pendapat. Bahkan banyak orang yang langsung menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Menurut kelompok kami juga, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai persatuan, kemanusiaan, dan tanggung jawab dalam Pancasila masih perlu diperkuat dalam kehidupan masyarakat. Padahal, jika masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, konflik seperti ini sebenarnya bisa dikurangi. Dari fenomena tersebut, kami menyadari bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital seperti sekarang. Karena media sosial saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, khususnya generasi muda. Selanjutnya, di slide ini menjelaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dimulai dari menghormati perbedaan, menjaga persatuan, serta menggunakan media sosial dengan bijak. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif berarti Pancasila lahir dari pemikiran, budaya, dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Sedangkan dari nilai objektif berarti nilai-nilai dalam Pancasila bersifat umum dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, generasi muda tidak hanya perlu memahami Pancasila sebagai teori,
atau hafalan saja, tapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila tetap terjaga meskipun perkembangan zaman dan teknologi terus berubah, maka sebagai generasi muda harus menciptakan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kita kembali ke moderator. Dini, apakah masih ada di sini? Suaranya masih belum ada, Kak Dini? Oke, karena mungkin ada trouble dari mic-nya Kak Dini ya, saya ambil alih lagi untuk jadi moderator. Selanjutnya akan dibahas oleh Karina Dwi. Dipersilakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Jihad. Pada slide ini saya akan menjelaskan Pancasila dan toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara yang memiliki banyak agama dan budaya, Indonesia menjunjung tinggi nilai toleransi sesuai dengan sila pertama dan sila ketiga Pancasila. Kita pasti sering mendengar kata toleransi dan Pancasila. Seperti yang kita lihat di sekeliling kita sekarang, keberagaman sangatlah nyata kita temui orang dari berbagai daerah, suku, dan agama. Hubungan sederhana Pancasila dan toleransi beragama merupakan bentuk nyata penerapan sila ke-1 dan sila ketiga, yaitu pada sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa negara kita ini mengakui hak beragama semua orang. Contohnya, kita bebas menjalankan ibadah kita dan kita wajib memberi ruang aman untuk orang lain yang berbeda agama untuk beribadah juga. Kedua, pada sila ketiga Persatuan Indonesia, toleransi sangatlah erat kaitannya dengan persatuan. Oleh karena itu, sila ketiga menjadi pengingat bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Slide selanjutnya, Kak. Oke. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila di era modern. Teknologi semakin maju, tapi apakah perkembangan moral manusia ikut berkembang? Saat ini kita hidup di era kemajuan media sosial serta berkembangnya teknologi. Informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet dan media sosial. Dari perkembangan ini juga membawa tantangan seperti adanya hoaks, ujaran kebencian, serta adanya kurangnya empati. Kemajuan media sosial menuntut kita untuk tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga kuat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Contohnya pada sila kedua dan sila ketiga jadi pengingat agar kita tetap menjaga etika berinteraksi dan tidak mudah terprovokasi. Dapat diartikan, Pancasila di era modern adalah suatu pondasi agar Indonesia bisa maju tanpa kehilangan karakter bangsa yang beragama, adil, dan beradab. Selain itu, dampak dari kemajuan media sosial serta teknologi, dampaknya adalah orang semakin mudah saling menghina, hoaks menyebar lebih cepat daripada fakta, dan banyak yang kehilangan empati. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara sangatlah penting untuk menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi dan media sosial, agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan etika. Sepertinya cukup segitu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Karena Kak Dini masih trouble, saya ambil alih lagi. Selanjutnya akan dibahas atau dijelaskan oleh Kak Naila. Pada Kak Naila dipersilakan. Terima kasih kepada Kak Jihad selaku pengganti moderator yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan materi pada slide 12, 13, dan juga 14. Baik, kali ini
Saya akan menjelaskan slide 12 terlebih dahulu. Pada slide 12 di sini berisi tentang 5 sila Pancasila dan maknanya sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Untuk Pancasila yang pertama, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, berisikan makna pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa, atau satu beserta kebebasan memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Lalu juga mengajarkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama serta kepercayaan yang ada di Indonesia. Setelah itu ada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas sekali makna pada Pancasila kedua ini, yaitu menanamkan sikap adil, tenggang rasa, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, di mana kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada hati nurani, menjunjung tinggi kesetaraan derajat, dan saling menghargai sesama manusia. Lalu ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bermakna pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, serta semangat untuk menjaga keutuhan NKRI di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bermakna mengutamakan musyawarah mufakat sebagai cara pengambilan keputusan yang demokratis. Serta sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna mengajarkan keadilan dan kesejahteraan bersama, di mana setiap warga negara mempunyai haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum dan memperoleh hak yang sama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan politik. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan materi pada slide 13. Pada materi slide ini berisikan apa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengalaman sila-sila tersebut di masyarakat. Di sini kami mencantumkan 5 contoh berdasar pada 5 Pancasila. Yang pertama ada menghormati perbedaan agama sebagai cerminan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan bersikap toleran terhadap teman yang sedang beribadah. Lalu untuk yang kedua, ada membantu teman yang kesulitan sebagai wujud nyata sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Lalu ketiga, ada ikut kerja bakti di lingkungan sekitar yang mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena kegiatan ini mempererat gotong royong dan kebersamaan warga. Setelah itu ada yang keempat, ada bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mengutamakan mufakat daripada memaksakan kehendak pribadi. Lalu yang terakhir, contoh yang terakhir, ada mematuhi peraturan bersama. Itu sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar terciptanya ketertiban dan keadilan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Lalu selanjutnya, slide yang terakhir, saya akan menjelaskan juga materi slide ke-14 yang berisikan menjaga Pancasila bersama-sama. Menjaga Pancasila itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Indonesia, dengan saling menghargai, menjaga persatuan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita ikut menjaga Indonesia tetap damai, kuat, dan bersatu. Menjaga Pancasila itu bisa juga dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana. Seperti apa sih? Seperti menghormati perbedaan suku dan agama, menolak penyebaran berita hoaks yang memecah belah, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan musyawarah warga. Dan ketika setiap warga negara menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak, maka nilai persatuan dan keadilan sosial akan semakin kuat tertanam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja yang saya bisa jelaskan pada materi ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Eh, Teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan teknis di kelompok kami. Sudah tidak terasa waktunya untuk slide terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kak Syahda karena dia baru bisa join. Dipersilakan Kak Syahda. Halo, tes ada suaranya nggak, Kak? Sudah ada. Oke, baik teman-teman. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian kesimpulan dan rekomendasi. Bagi pembahasan yang sudah dipaparkan, kita bisa memahami bahwa Pancasila adalah pedoman hidup yang sangat penting dalam menjaga persatuan, keadilan, dan ketertiban di masyarakat. Apalagi di zaman modern seperti ini, nilai-nilai Pancasila tetap harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kehidupan bermasyarakat tetap harmonis. Karena pada dasarnya Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga persatuan meskipun memiliki banyak perbedaan. Kemudian ada beberapa rekomendasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, kita juga perlu menghargai perbedaan pendapat serta menerapkan nilai-nilai Pancasila mulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau tulisan, melainkan nilai yang harus benar-benar kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya kehidupan yang damai dan saling menghormati. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dalam penyampaian atau kata-kata kurang berkenan bagi teman-teman semua dan Bapak Rifki yang terhormat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu hasil dari kelompok 2 terkait penjelasan tentang dasar-dasar negara. Saya dari kelompok 2 mengucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan teknis dari anggota-anggota kami karena memang di luar batas kami yang sudah diskedulkan. Mungkin saya bisa balik lagi ke Pak Rifki, Pak, terkait alurnya gimana lagi, Pak? Oke, setelah ini terima kasih kelompok 2. Silakan untuk memimpin proses diskusi tanya jawab kepada teman-teman Mhm. kalian yang ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Diskusi Izin ya. untuk kepada kelompok lain jika ada pertanyaan atau ada sanggahan terkait materi kami dipersilahkan dengan terbuka. Biar enak diskusinya, ini dulu di close dulu share screen-nya ya. Oke, Dea, tuh silakan yang mau yang dari kelompok 2 siapa yang lead selain Mbak Dini karena Mbak Dini bermasalah tadi mikrofonnya. Mas Jihad Baik, Pak. masih ya. Nih silakan. Ini kan Mbak Dini nggak bisa. Oh ya, oke, siap. Informasi terbaru untuk kelompok 2 itu ada atas nama Wawan Ade Setiawan. Info terbarunya dia mengundurkan diri. Jadi kita hanya 6 personil saja. Nggak apa. 6 personil masih jadi band kok itu. Tenang aja. Baik. Oke, Oke, silakan dari yang udah mencuci tangannya, Pak ya. Ini ada Mas Jaki sama Pak Dea. Saya dulu ini. Boleh, boleh Kak, silakan. Ya, ini nih. Tadi kan ada ini ya, ada slide yang nunjukin kalau misalkan solusi dari penyebaran hoax itu salah satunya edukasi literasi digital.
Nah, pertanyaannya itu, gimana sih peran kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan edukasi literasi digital di kalangan masyarakat? Begitu. Terima kasih. Maaf Kak Dea, bisa diulang nggak pertanyaannya? Nah, lanjut ke Kak Jaki, Kak. Dipersilahkan. Peran. Oke, selamat malam. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena hari ini bekerja. Nama saya M. Zaki dari kelompok 2. Pertanyaannya, sekarang kan era digital banget nih Kak, dan globalisasi banget nih. Budaya luar gampang banget masuk. Menurut kelompok kalian, tantangan terbesar Pancasila sebagai dasar negara di kalangan Gen Z itu apa sih? Dan gimana cara konkret biar kita biar nggak cuma sekedar hafal sila-silanya aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi dari Kak Naila. Halo Kak, izin bertanya. Menurut kalian, bagaimana cara kalian mengatasi lingkungan yang kurang menghargai toleransi? Mungkin contohnya ada di pembubaran ibadah di agama lain, gitu. Terima kasih. Oke, baik. Sambil dicatat oleh anggota kami, kita tampung terlebih dahulu untuk soalnya. Mungkin nanti untuk jawabannya bisa di satu-satu akan dijawab. Untuk Kak Sriyanti, boleh Kak? Dipersilahkan. Suaranya Kak, mute-nya diaktifin terlebih dahulu. Di unmute dulu Kak Sriyanti, di unmute. Nah, Oke. Mohon maaf, Pak. monggo. Izin bertanya untuk kelompok 2. Jadi ada slide yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila secara subjektif dan objektif. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud nilai-nilai subjektif dan contohnya, serta apa sih nilai-nilai Pancasila secara objektif dan contohnya seperti apa? Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, baik Kak Sriyanti udah memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke Kak Nenden. Dipersilakan Kak atas pertanyaannya. Halo Kak, materinya Halo. menarik. Saya ada satu pertanyaan. Kalian bilang masyarakat mudah terprovokasi hoax. Menurut kalian, kenapa sih orang lebih gampang percaya berita palsu dibanding berita yang benar? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Pak Rifki izin untuk kita diskusikan dulu dengan kelompoknya Pak ya. Oke, break 5 menit. Kelamaan. 2 menit. Ini bisa langsung dijawab kok ini. Gampang. Silakan 2 menit ya. Ya, saya akan menjawab terkait pertanyaan kenapa orang gampang terpancing berita hoax. Itu pertama ada kurangnya literasi digital. Banyak orang yang belum terbiasa memeriksa kebenaran informasi, seperti mengecek sumber berita atau membandingkan dengan media terpercaya. Poin yang kedua yaitu judul yang provokatif atau emosional. Hoax biasanya dibuat dengan judul sensasional yang memancing rasa marah, takut, atau penasaran hingga orang langsung percaya tuh
tanpa berpikir panjang bahwa si berita ini benar. Poin yang ketiga, informasi menyebar sangat cepat di media sosial. Dengan adanya fitur share, forward, berita langsung tersebar luas hanya dalam hitungan detik. Yang keempat mungkin confirmation bias. Orang cenderung lebih mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan pendapat atau keyakinan sendiri meskipun belum tentu benar. Mungkin itu saja jawaban dari saya terkait pertanyaan kenapa orang gampang terpancing berita hoax. Untuk jawaban selanjutnya mungkin nanti dari anggota kami Pak yang akan dijawab. Untuk anggota kelompok 2 dipersilakan jika ada ingin menjawab terkait pertanyaan yang tadi. Baik, jika tidak ada, saya lanjut lagi untuk pertanyaan terkait nilai-nilai Pancasila subjektif dan contohnya, serta objektif. Sorry, Kak Jihat, saya mau jawab pertanyaan itu, Kak. Oke, boleh dipersilakan Kak Syada. Uh, Oke, tadi ini pertanyaannya dari siapa ya, lupa. Saya mau Dari Kak menjawab. Srianti. Dari saya, Kak. Oh Terima iya, kasih. baik. Di sini saya akan menjawab yang akan mengenai nilai subjektif dan objektif beserta contohnya ya. Jadi nilai subjektif ini adalah nilai yang muncul berdasarkan pandangan pribadi seseorang. Jadi sesuatu bisa dianggap baik atau penting oleh satu orang, tapi belum tentu sama menurut orang lain. Nilai ini biasa dipengaruhi oleh pengalaman, selera, dan latar belakang cara berpikir masing-masing individu. Contohnya, seperti ada orang yang menganggap musik klasik itu sangat indah dan menenangkan, tetapi orang lain mungkin lebih suka musik modern karena menurut mereka lebih menarik. Jadi seperti itu ya Kak. Dan untuk nilai objektif itu nilai yang dianggap berlaku umum dan tidak bergantung pada pendapat pribadi seseorang. Nah, contohnya itu seperti kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, jujur dianggap sebagai hal yang baik oleh masyarakat secara umum. Begitu juga tindakan mencuri yang dianggap salah karena melanggar norma dan hukum, meskipun mungkin ada orang yang mencoba membenarkannya. Jadi perbedaan utamanya ada pada dasar penilaiannya. Nilai subjektif bergantung pada pandangan pribadi, sedangkan nilai objektif bersifat umum dan diakui bersama. Cukup Kak, siapa tadi? Srianti. Oke, Kak, terima kasih untuk jawabannya. Oke, bisa dilanjut Ya, lagi anggota sama-sama. lain. Boleh izin menjawab dari tadi yang pertanyaan siapa ya? Yang dimana peran kita untuk meningkatkan edukasi digital di kalangan masyarakat? Ya Kak, dilanjut Kak, jawabannya aja. Oke. Jadi yang pertama peran kita bisa jadi contoh yang bijak pakai digital. Misalkan seperti tadi kita tidak menyebar hoax, terus kita tidak membuli online, lalu kita juga cek terlebih dahulu kebenaran fakta info tersebut sebelum di-share. Lalu kedua, bantu yang gagap teknologi, gaptek. Contohnya seperti sekarang kan ada yang namanya affiliate TikTok atau Shopee mungkin sekarang terkenalnya. Mungkin kita bisa bantu teman-teman atau orang tua yang ingin ikut serta affiliate tersebut, kita bisa membantunya. Lalu kita bisa juga saring sebelum sharing. Jadi kita saring terlebih dahulu apa ini berita ini fakta atau hanya hoax. Kalau misalkan kita bisa membedakannya, kita kasih tahu
ke keluarga atau misalkan ke teman-teman. Kalau misalkan ini beritanya hoax nih, gitu. Jadi kita bisa memberitahukan apa kebenarannya, gitu. Baik, itu saja dari saya. Oke, saya mau menjawab pertanyaan bagaimana cara kita mengatasi lingkungan yang kurang toleransi di agama lain. Mungkin dengan cara kita yang pasti kita mungkin dengan saling cara menghormati dan harus saling berkomunikasi antara umat beragama sih yang pasti. Dan mungkin kalau ada sesuatu yang kurang mengenakan, mungkin kita bisa melaporkan ke pihak berwenang. Udah sih cukup segitu dari saya. Oke, baik. Ada lagi anggota dari kelompok 2. Ini saya juga ingin menjawab terkait pertanyaan tantangan Pancasila di kalangan Gen Z. Mungkin pertama itu ada pengaruh globalisasi dari budaya luar. Gen Z, kita ketahui lah bahwa dia sering mengakses budaya asing melalui internet dan media sosial, sering meniru-niru gaya kiblat ke area barat. Nah, ini mungkin kadang membuat nilai budaya lokal jadi makin mulai berkurang. Terus penyebaran hoax dan ujaran kebencian juga kadang di media digital ini kan informasi palsu, provokasi itu sangat bertentangan dengan nilai persatuan dalam Pancasila. Mungkin yang terakhir yaitu menurunnya gotong royong karena balik lagi ke individualisnya terhadap di lingkungan sekitar. Bisa juga karena kurangnya pemahaman dalam tantangan tentang Pancasila. Genji biasanya sering aktif dalam media sosial dan pasti terpengaruh oleh konten-konten negatif di media sosial dari bullying hingga radikalisme. Terakhir paling kurangnya etika di digital sih untuk tantangan Pancasila di kalangan Genji seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang belum dijawab terkait pertanyaan dari rekan-rekan. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Ya, betul. Jangan lupa Mas Jihad nanti semua pertanyaan dirangkum lalu dijadikan apa ya semacam summary dan yang bertanya dan menanggapi eh, dicatat ya biar ini saya hitung sebagai keaktifan di kelas. Oke, baik Pak. Oke. Tadi saya udah info ke grup terkait pertanyaan bisa di-share di grup Pancasila biar Bapak juga ada datanya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak terkait materi di kelompok kami. Kalau tambahan insya Allah selalu ada Mas. Sudah ya? Sudah ya? Alhamdulillah Pak. Sudah. Ya, terima kasih buat kelompok dua. Tepuk tangan dulu dong. Slide-nya bagus juga lumayan. Oke, kelompok dua. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya cukup senang karena teman-teman kelihatan bekerja ya. Meskipun ada beberapa kendala, termasuk tadi ada yang eh, mengundurkan diri, ada juga Mbak Dini yang memang kendala teknis, tapi setidaknya even nggak bisa ngomong, setidaknya dalam pekerjaan kelompok masih terlibat ya. Nah, uh, saya sangat percaya sama proses, karena saya alirannya Whitehead ya. Whitehead itu ngomongin filsafat proses, dia selalu bilang bahwa dalam sebuah proses itu tidak peduli betapa uh, hasilnya, yang penting adalah
orang menjalankan prosesnya dengan benar, maka hasilnya juga akan benar. Nah, itu yang saya pegang supaya eh, dalam proses pembelajaran ini teman-teman juga punya hasil yang benar dalam artian ada yang tadi saya bilang soal internalisasi. Nah, ada beberapa catatan tentang kelompok dua. Ini kelompok dua materinya bagus ya, jadi eh, sangat interaktif meskipun tetap ada kendala lagi teknis, tapi ya meskipun teknis saya melihat ada itikat bahwa, dan selain itikat juga ada apa ya, semacam kayak inovasi bahwa di dalam materi yang disajikan itu eh, tidak hanya menampilkan em, tulisan, tapi juga menampilkan eh, video atau grafis yang memang seharusnya bisa dinikmati sama audiens yang lain gitu. Ya meskipun hasil belum maksimal, setidaknya niatnya saya hargain dan ya cukup bagus ya kalau dari sisi tata letak. Saya tahu nih karena teman-teman kan kuliahnya di komunikasi ya. Ini penting karena dalam digital imaging sebenarnya ini ada kaitannya. Bagaimana gambar dibuat itu lebih menarik dibanding substansinya. Karena jujur, apalagi Gen Z, apalagi Gen Alpha yang sekarang Pancasila itu pasti dianggapnya barang usang dan ini apa nih? Kemudian apa relevansi dan kehidupan kita hari ini gitu. Kemudian kalau kita jelaskan dengan sesuatu yang sangat eh, apa ya, monoton, kemudian juga tidak punya daya tarik yang bagus, itu juga pasti bakal menjadi sesuatu yang membosankan dan akhirnya ditinggalkan. Nah, Sahada udah pulang dia pakai helm ya. Tadi dibilang nggak berasa udah di penghujung acara, ya jelas nggak berasa karena Mbak Sahada datangnya pas sudah di akhir. Oke, itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga itu kaitannya dengan apa? Em, Materi teman-teman itu meskipun tampilannya bagus, tapi teman-teman itu tidak menjelaskan dengan konteks yang sebenarnya relevan dengan sekarang. Kalau kita ngomongin Pancasila sebagai dasar negara, teman-teman tuh bisa ngebahas apa aja. Yang kurang artinya adalah, nah, yang kurang adalah tentang studi kasusnya. Nah, kenapa ini penting? Kalau tadi kan Pancasila sebagai negara ada nilai yang secara objektif, subjektif, yang kemudian disinggung sama Kak Serianti ya. Ya, itu kan memang secara teksnya seperti itu. Nah, yang nggak kalah penting dan memang ini yang dibutuhkan ya, artinya teman-teman itu dituntut untuk bisa menganalisis dengan konteks yang sekarang. Kalau kita ngomongin soal dasar negara dengan konteks yang sekarang terjadi, itu kasusnya seperti apa sih? Gitu. Ini yang harus teman-teman harusnya ya di kelompok ini bisa menampilkan itu. Yang kemudian eh, kita bisa mendapatkan pemahaman secara utuh bahwa dalam zaman yang serba cepat, serba maju, serba semuanya itu terafiliasi dengan uang, gitu kan. Kemudian dasar negara kita ini masih apa relevan nggak sih? Kalau relevan di bagian mananya? Nah itu yang harus dicari seharusnya sama kelompok dua ini. Nah, karena kalau teman-teman tidak bisa mengkaitkan itu, saya khawatir ini belum terkoneksi antara teks yang sebenarnya kita pelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara dengan konteks yang hari ini sedang terjadi. Nah, itu yang jadi kritikan ya. Mudah-mudahan nanti di kelompok 3 ada studi kasus, jadi bukan cuma ngejelasin teori, karena teori itu udah ada di slide yang sebelumnya saya share. Nah, tapi teman-teman itu lebih menjelaskan tentang studi kasusnya, studi kasus yang relevan dengan kehidupan hari ini, gitu. Dan memang kalau kita ngomongin studi kasus hari ini, kalau dilihat dari paradigma yang kritis,
paradigma kritis itu kan eh, ciri dari paradigma kritis itu kalau kaitannya dengan mengkritik ya, tapi kritis bukan semata-mata mengkritis, tapi paradigma kritis itu kaitannya dengan melihat gejala sosial atau fenomena sosial yang kemudian kita lihat sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang kita pegang sebagai dasar negara, yang kemudian itu kita bahas dan kemudian juga kita kritisi apa yang seharusnya dilakukan gitu. Tadi bagus sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh bagaimana uh, di zaman yang serba cepat ini menangkis paham ya entah westernisasi gitu ya, terpaan dari barat, bahkan easternisasi maksudnya Asia ya, budaya Korea yang kemudian uh, kita ditantang untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yang mana hari ini terpaan informasi melalui film, melalui lagu, melalui apa lagi, melalui media sosial, aktivitas-aktivitas para K-popers ini yang kemudian itu menerpa generasi muda di Indonesia itu sehingga menggeser nilai-nilai yang ada sebagai dasar negara kita gitu. Nah, kalau itu sebenarnya dijadikan sebagai studi kasus, kemudian kita kritisi, gitu ya, melihat dari paradigma kritis, itu bagus banget karena setelah kita melihat dengan paradigma yang kritis, melihat ada fenomena sosial, kemudian kita kritisi masalah tersebut, ya kan, kita cari apa saja yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, kemudian kita tahu apa yang seharusnya dibenahi. Nah, inilah dengan mengkritisi seperti inilah ini bagian dari literasi digital juga. Jadi misalnya saring sebelum sharing, tadi Kak Sahda bilang gitu kan, atau Kak siapa tadi? Saring sebelum sharing. Iya, yang disaring itu apanya? Nah, artinya kalau kita menyaring sesuatu yang kita bisa sharing, itu bukan semata-mata kita melihat ini bagus atau enggak, tapi ada standar moral yang sebenarnya sedang kita pakai. Apa standar moralnya itu yang dipakai adalah dasar-dasar nilai dari Pancasila itu sendiri gitu. Nah, tapi oke lah teman-teman buat ngebahas itu, kekurangan cuma itu yang kemudian saya rasa ini cukup vital ya, karena kalau nggak ada contoh yang relevan sekarang itu kita sulit untuk menyandingkan Pancasila sebagai dasar negara, relevansinya itu seperti apa gitu. Ya saya cuma mengingatkan bahwa sebentar lagi nih tanggal 1 Juni itu sebagai hari kelahiran Pancasila yang notabene pada tanggal 1 Juni diumumkan oleh Soekarno. Jadi kan dijelaskan ya di video oleh Mas Jihad ya, bahwa 1 Juni itu dijelaskan tentang Pancasila sebagai negara, dasar negara, karena memang vibes-nya at the time gitu sebelum Pancasila, sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah bangsa dan negara, vibes-nya adalah kita sedang mencari jati diri. Nah, tanggal 1 Juni yang kemudian karena buat di Jakarta tanggal 18 Juni itu disebutnya sebagai Piagam Jakarta dulu ya. Jakarta Charter gitu. Di dalamnya itu mengandung nilai-nilai itu gitu. Yang kemudian juga tanggal 22 Juni, kemudian tanggal 18, satu hari setelah proklamasi tanggal 18 Agustus 1945 dibacakanlah undang-undang di paragraf keempat menjelaskan bahwa soal substansi dari Pancasila itu sendiri. Gitu. Nah ini memang tantangan buat teman-teman, tantangan buat saya juga untuk mendeskripsikan, kemudian mengkorelasikan sesuatu yang dulu secara historis itu sangat kuat,
bagaimana vibes-nya untuk mencari jati diri, kemudian bisa dijadikan sebagai landasan ya. Landasan itu semacam kayak kurikulum negara itu landasan pacu ya. Landasan pacu yang kita jadikan sebagai patokan di mana kita bisa terbang dan melanglang buana gitu kan, dan kita tahu kapan dan gimana kita harus kembali. Nah ini vibe-nya seperti itu dulu, dan kemudian tantangan kita hari ini adalah yang semua serba dibenturkan karena saya ya mungkin kalau teman-teman masih tinggal di daerah ya, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke daerah-daerah yang di luar Jawa gitu, mungkin masih kental dengan budaya lokalnya gitu. Tapi buat teman-teman yang tinggal di Jabodetabek, khususnya di Jakarta, penerapan Pancasila itu agak sedikit sulit ya, karena memang kita di sini terutama tinggal di Jakarta itu masyarakatnya cenderung lebih individualistik, yang mana ketika kita berbicara soal masyarakat yang lebih individualistik, meskipun ada tetap ya di masing-masing daerah itu ada yang berkelompok karena memang ya diikat dengan eh, struktur yang lebih baku, even itu di tingkat yang paling rendah di tingkat RT, tapi ada strukturnya sehingga warga masyarakat itu diikat dengan cara atau seperti pertemuan paguyuban ya oleh struktur di pemerintahan tingkat yang paling rendah. Tapi tantangannya itu jangankan sampai ke luar negeri, di Indonesia pun, terutama di kota-kota besar termasuk di Jakarta, itu agak sedikit sulit ya, karena sejujurnya saya sama tetangga saya aja saya nggak kenal ya, karena padahal saya bukan di Jakarta dan saya tinggal di Bekasi, di daerah Sumarekon, saya sama tetangga saya aja kenal, saking individualistiknya gitu. Inilah tantangan kita hari ini, bahwa orang, jangankan kita melihat kayak ada terpaan dari luar gitu kan, bagaimana media asing menerpa dan kemudian lewat budaya-budaya K-pop-nya, budaya-budaya baratnya, dulu ada boy band, ya Backstreet Boys, kemudian ada siapa lagi itu kan terpaan media dari barat ya, sekarang tuh ada K-pop gitu kan, boy band dari K-pop, girl band dari K-pop, nggak usah jauh-jauh gitu. Karena tantangan Pancasila itu di era yang hari ini semuanya serba cepat dan orientasi. Kalau bahasa Michel Foucault itu filsuf pasca modern ya, dia bilang ada namanya episteme. Episteme itu kaitannya dengan pemaknaan suatu zaman. Nah, pemaknaan suatu zaman ini dulu waktu zamannya ada istilah borjuis gitu segala macam ya, itu pemaknaan zamannya masih kaitan dengan agama. Kalau sekarang itu karena semuanya serba cepat dan instan, kemudian terkomodifikasi akhirnya sampai ke istilah apa ya, semacam kayak lebih kuat unsur kapitalistiknya, sehingga pemaknaan zaman hari ini itu tentang uang. Nah, masyarakat kota yang ada di Indonesia, termasuknya ya terutama di Jabodetabek ini, mereka datang ke Jakarta itu buat fight, atau datang termasuk mungkin ada yang di Jepang, ada yang di Cina atau di Korea ya, datang ke negara orang tuh buat nyari uang, buat kerja lah gitu, bukan buat menerapkan nilai-nilai yang ada di sebagai dasar negara kita, itu Pancasila dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang akhirnya menutup mata mereka untuk menerapkan nilai-nilai ini, karena orientasinya itu semuanya serba lebih ke uang. Nah, orientasinya lebih di situ. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, kan pemaknaan zaman itu tentang uang, sampai pada akhirnya orang-orang datang ke pusat kota itu, mereka sedikit mengesampingkan nilai Pancasila, yang mana kita harus ya bersatu. Ini boro-boro bersatu, kenal aja saya enggak sama tetangga saya gitu kan. Bukan berarti saya nggak mau kenal, bukan. Tapi karena memang sebelah rumah itu berangkatnya subuh, pulangnya itu malam, dan itu nggak ketemu sama saya. Dan saya berangkatnya kadang di rumah, kadang di luar kota sampai berminggu-minggu, dan ini kan menjadi tantangan juga gitu. Nah itu dia teman-teman,
kalau kita ngomongin Pancasila sebagai dasar negara, tantangannya pasti ada ya. Nah, saya berharap tadi padahal memang kelompok ini bisa menjelaskan secara konkret terkait dengan contoh-contoh yang bisa dikaitkan dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara. Tapi nggak apa-apa, kita bisa belajar di pertemuan selanjutnya, nanti di kelompok 3 itu di pertemuan ke-9 ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan materi presentasinya itu lebih bagus, kemudian lebih interaktif dan juga relevan dengan relevan dengan konteks contoh-contoh yang ada di kehidupan saat ini. Itu saja teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat kelompok 2, terima kasih buat kelompok-kelompok lainnya, teman-teman mahasiswa yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa nyantol dan kemudian bisa juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya, saya sedikit mau bercerita juga, sedikit lagi nih, kaitan dengan apa, kampus Unsia materinya itu sangat applicable ya. Ya, termasuk, saya juga ngajar di kampus lain, saya juga ngajar di beberapa ya jurusan lain di kampus ini juga, ada juga. Materi yang ditampilkan itu rata-rata applicable, dan saya rasa ini kampus sangat adaptif dengan kebutuhan zaman. Jadi please teman-teman, ya hari ini kita belajar Pancasila, saya mau pesan buat teman-teman untuk belajar di materi-materi yang lain lebih serius karena sangat aplikatif dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Baik itu kaitannya dengan hard skill maupun sifatnya juga yang soft skill. Itu saja, saya mohon pamit. Mudah-mudahan kita sehat selalu sampai ketemu minggu depan dan persiapkan diri teman-teman untuk belajar karena pekan depan kita UTS. Ujian tengah. UTS-nya Pak soalnya Gimana Mas Jihad? spill untuk UTS-nya Pak. Ya, teman-teman pelajarin aja dari pertemuan materi di pertemuan pertama sampai ke-6, sampai ke-7. Ya baik Pak, terima kasih atas arahan dan masukannya juga. Ya, ya, ya. Oke, ya, Makasih mohon banyak, pamit. Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bye. Saya tutup ya. Assalamualaikum.